Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andreas, mahasiswa PSPA Stifar Angkatan 4, akan menjelaskan mengenai PBF. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai PBF secara singkat. Menurut Permenkes nomor 1148 tahun 2011, pedagang besar farmasi atau yang disingkat dengan PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat atau bahan obat dalam jumlah yang besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dasar hukum PBF itu meliputi Permenkes nomor 1148 tahun 2011, kemudian Permenkes nomor 34 tahun 2014, kemudian Permenkes nomor 30 tahun 2017. Permenkes nomor 30 tahun 2017 ini merupakan Permenkes terbaru dari 1148. Kemudian ada Perbepom nomor 6 tahun 2020. Peran apoteker di PBF. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 14, setiap fasilitas distribusi harus memiliki seorang apoteker penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab itu dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Kemudian menurut PMK Nomor 1148 Tahun 2011 Pasal 4, untuk memperoleh izin PBF, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dan yang paling terpenting itu, poin utamanya itu adalah apoteker penanggung jawab itu harus berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian kita masuk ke tugas dan fungsi PBF. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 Tahun 2011 mengenai PBF, PBF itu memiliki fungsi dan tugas seperti: pertama, menyelenggarakan pengadaan, kemudian penyimpanan, kemudian penyaluran obat atau bahan obat, kemudian kedua, sebagai tempat pendidikan dan pelatihan. Kemudian persyaratan pendirian PBF. Persyaratan pendirian PBF itu meliputi tempat atau lokasi. Kemudian yang kedua, bangunan. Pada tempat atau lokasi ini, sebaiknya atau lebih bagusnya PBF ini didirikan di tempat yang strategis, yaitu di mana orang dapat menjangkau PBF kita. Kemudian untuk bangunan, sebaiknya bangunan ini memiliki bangunan yang luas sehingga untuk melakukan penyimpanan obat itu dapat kita simpan dengan baik. Kemudian kita masuk ke PBF pusat atau PBF cabang. Perbedaannya itu terletak pada yang pertama itu PBF pusat itu harus memiliki izin dari Direktur Jenderal. Sedangkan pada PBF cabang memperoleh pengakuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi wilayah di mana PBF itu berada. Kemudian izin berlaku PBF pusat itu 5 tahun, sedangkan izin PBF cabang itu mengikuti jangka waktu dari PBF itu. Kemudian PBF pusat itu harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, sama seperti PBF cabang harus memiliki apoteker penanggung jawab. Kemudian yang keempat itu menguasai gudang sebagai tempat penyimpanan dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan obat yang disimpan. Pada PBF cabang sama. Kemudian poin kelima yaitu memiliki ruang penyimpanan obat yang terpisah dari ruangan lain sesuai CDOB. Pada poin kelima pada PBF cabang sama seperti PBF pusat. Kemudian yang keenam yaitu memenuhi persyaratan administrasi. PBF cabang pun seperti itu. Kemudian ada perbedaan pada CDOB 2019 dan 2020. Kalau pada CDOB 2019 itu terdapat 9 aspek dan 3 aneks. Sedangkan pada tahun 2020, aneks pada tahun 2019 itu dijadikan sebagai aspek pada CDOB 2020, sehingga pada CDOB 2020 terdapat 12 aspek yang meliputi yaitu manajemen mutu, kemudian yang kedua ada organisasi, manajemen dan personalia, yang ketiga ada bangunan dan peralatan, yang keempat operasional,
Yang kelima, infeksi diri. Yang keenam ada keluhan obat atau bahan obat kembalian diduga palsu dan penaikan kembali. Yang ketujuh itu transportasi. Yang kedelapan, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Yang kesembilan itu ada dokumentasi. Yang kesepuluh itu ada ketentuan khusus bahan obat. Kemudian ke-11 itu ketentuan khusus cold chain management atau vaksin. Kemudian yang ke-12 itu ada ketentuan khusus narkotik, psikotropik, dan prekursor. Kemudian kita masuk ke CDOB. CDOB itu merupakan cara distribusi atau penyaluran obat atau bahan obat yang bertujuan untuk menjamin mutu ketika proses pendistribusian atau pengantaran sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.